wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah menuntut ilmu syar'i, memanfaatkan sarana yang telah Allah mudahkan untuk menambah ilmu kita, untuk mempelajari Islam dengan harapan tiada waktu yang kita sia-siakan tanpa ilmu dan amal. Pemirsa yang dirahmati Allah, termasuk nikmat yang besar dalam hidup ini adalah ketika kita diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk senantiasa bersabar dan berusaha ridha untuk menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Terutama takdir yang tidak disukai oleh jiwa ini. Kita yakin bahwasannya manusia yang hidup di dunia ini pasti merasakan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwanya. Tidak mungkin manusia itu senang terus, tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang itu gembira terus. Dan tidak mungkin seseorang itu berada di atas terus. Ibarat roda yang senantiasa berputar. Terkadang senang, kadang sedih. Kadang tertawa dan kadang menangis. Kadang sehat dan terkadang sakit. Terkadang ekonominya baik, terkadang ekonomi baru menurun. Maka bagaimanakah kiat agar seseorang ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, dia bisa bersabar, bahkan bisa ridha menerima takdir-takdir Allah yang tidak ia sukai. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kajian kita dari kitab Saidul Khatir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau membawakan pembahasan tentang sabar dan ridha. Beliau menjelaskan perbedaan antara sabar dan ridha. Berkata mu'alif rahimahullah, beliau memulai pembahasan ini dengan mengatakan, laisa fit taklifi as'abu minas sabri alal qada'i. Tidak ada kewajiban yang lebih berat dari bersabar menghadapi takdir. Beliau menjelaskan di antara kewajiban yang sangat berat adalah kewajiban menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fihi afdalu minar ridha bihi. Dan tidak ada perbuatan yang lebih utama dari ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau menjelaskan bahwasannya sabar menerima takdir Allah itu adalah sebuah kewajiban.
Sedangkan ridha itu adalah sebuah keutamaan, menunjukkan bahwasannya sabar itu wajib, sedangkan ridha itu adalah hal yang sangat dianjurkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita semua mengetahui bahwasanya takdir-takdir yang Allah timpakan kepada hambanya, ada yang tidak disukai dan ada yang disukai. Ya. Secara tabiat manusia tidak suka sakit. Ya. Tidak suka kalau miskin. Secara tabiat manusia tidak suka dengan kebodohan. Akan tetapi yang perlu kita tanamkan di sini bahwasannya setiap takdir Allah itu mengandung berbagai macam hikmah. Hikmah yang besar yang terkadang belum disadari oleh seorang hamba. Sebagai seorang muslim yang baik, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita berakhlak baik. Berakhlak baik kepada Allah dalam menerima takdir-takdirnya. Tentunya berakhlak baik kepada Allah berkenaan dengan takdir-takdirnya adalah dengan cara apa? Dengan cara bersabar dan ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Dia akan merasa ridha, akan pasrah, akan tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bersabar apabila ditimpa suatu musibah. Orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita kembali. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Ya. Allah memuji orang-orang yang bersabar. Bahkan Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka di sini ketika suatu waktu seorang hamba ditimpa takdir yang tidak mengenakkan, ditimpa kesusahan, kesulitan hidup, maka dia wajib memakai sarung yang memiliki dua tepi. Artinya, hendaknya dia memiliki dua sifat di saat ditimpa kesusahan. Ya, karena sesuatu yang telah Allah tentukan, kesusahan, kesenangan, penderitaan, semuanya adalah takdir Allah dengan hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditimpa kesusahan-kesusahan tersebut, maka pakailah dua pakaian. Pakaian yang pertama adalah sabar. Pakaian yang kedua adalah ridha. Memang pemirsa yang dirahmati Allah, sabar itu mudah untuk diucapkan. Semua orang mampu untuk mengucapkan kata sabar. Tapi yang susah, yang sulit adalah mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan kita. Setiap orang mungkin mudah mengatakan yang sabar, sabar. Tapi orang yang mengucapkan sabar ini belum tentu ia mampu bersabar ketika ditimpa musibah. Jadi bolehlah kita berbicara tentang sabar. Bolehlah kita menasihati seseorang tentang kesabaran. Tetapi orang yang berbicara tentang kesabaran, orang yang memberikan nasihat tentang kesabaran ketika ditimpa musibah pun belum tentu ia mampu untuk bersabar. Sehingga memang betapa manisnya ucapan sabar.
Namun betapa pahitnya, betapa getirnya di saat kita bersabar. Namun kita yakin bahwasannya hasil dari kesabaran itu luar biasa. Hasilnya sangat manis, sangat indah. Ya. Sehingga inilah yang harus diusahakan. Pakaian yang pertama adalah kesabaran. Pakaian yang kedua keridhaan. Ridha terhadap ketentuan Allah. Ridha agar mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Sehingga orang yang ridha, pahalanya akan lebih sempurna. Maka kata beliau Al-Imam Ibnu Jauzi di sini mengatakan, fa amma sabru fahuwa fardun wa amma ridha fahuwa fadlun. Kata beliau, adapun sabar itu hukumnya adalah wajib. Sabar itu perintah yang hukumnya wajib. Wa ammar ridha fahuwa fadlun. Adapun ridha itu adalah sebuah keutamaan. Sesuatu yang sangat dianjurkan. Maka tingkatannya adalah tentunya orang yang sampai ridha itu lebih sempurna dari orang yang bersabar. Maka sabar jamaah yang dirahmati Allah. Sabar artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari sesuatu yang dilarang syariat ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Sabar hukumnya wajib. Lebih dari sabar adalah sikap ridha. Dan ridha lebih disukai dari sabar. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Supaya kamu beruntung. Allah Ta'ala juga berfirman, Wa ati'ullaha wa rasulahu. Wa la tanaza'u. Fatashshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, wasbiru. Bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dan dialah Allah, hakim yang sebaik-baiknya. Sabar jamaah yang dirahmati Allah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang bersabar. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena Allah sesungguhnya tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat-ayat ini ya terdapat perintah bersabar. Dan dalam kaidah usul fikih ya dijelaskan bahwasannya
Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal ya dari perintah itu adalah bersifat wajib. Ya. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, fayajibu 'alal insani ay yasbira 'alal musibah. Maka wajib bagi setiap orang untuk bersabar terhadap suatu musibah. Wa an la yuhadditsa qawlan muharraman aw fi'lan muharraman. Wajib bagi setiap insan bersabar ketika ditimpa musibah. Dan tidak boleh mengucapkan perkataan yang haram, perbuatan yang haram ketika menghadapi musibah tersebut. Memang musibah tersebut terasa dahsyat. Musibah yang mungkin terasa pahit. Akan tetapi seorang mukmin yang berusaha bersabar, dia akan menahan dirinya, menahan lisannya dari mengatakan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Menahan anggota tubuhnya melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan Allah marah dan murka. Maka sabar itu hukumnya wajib. Sehingga orang yang tidak bersabar, dia berdosa. Ya. Dan tidak boleh, dan sehingga berhubung sabar ini hukumnya wajib, sehingga seseorang tidak boleh mengatakan, saya sudah tidak bisa bersabar lagi. Tidak boleh seseorang itu mengatakan, kesabaran saya sudah habis. Sabar tiada batasnya. Karena pahala sabar pun tanpa terbatas. Ya, karena seseorang yang mengatakan saya nggak mau bersabar lagi, berarti dia sama saja mengatakan saya tidak mau melakukan kewajiban lagi. Ya. Sehingga sabar itu wajib, orang yang tidak bersabar dia berdosa. Okay. Bagaimana sabar yang wajib itu? Ya, bagaimana sabar yang hukumnya wajib itu? Definisi sabar sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan as-sabru habsun lisani. As-sabru habsul lisani anisyaqwa ila ghairillah. Ini yang pertama yang perlu kita catat, perlu kita ingat. Definisi sabar menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sabar itu menahan lisan. Menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah. Sabar, kata beliau rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, artinya adalah menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah. Wal qalbi anit tasyakhuti. Menahan lisan dari mengeluh kepada selain Allah dan menahan hati dari berkeluh kesah. Menahan hati agar tidak marah menerima takdir Allah. Jadi yang ditahan itu ya lisan ya hati. Hati ditahan agar tidak jengkel, agar tidak marah. Wal jawarihi anil laqmi wasyakki thiyabi wa nahwiha. Dan sabar itu menahan anggota badan dari menampar-nampar pipi, merobek baju, atau ekspresi marah yang semisalnya. Menahan anggota badan dari apa? Dari ekspresi marah. Seperti menampar pipi, merobek baju, ya, menarik rambut, ya, meraung-raung, ya, memecah barang-barang. Ini yang beliau jelaskan dalam kitab Uddatus Sabirin. Sehingga sabar itu yang ditahan adalah apa? Lisan, hati, dan anggota badan ditahan agar tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Sehingga
batasan sabar adalah ketika seseorang mampu menahan lisannya, ya, dari perbuatan yang haram, ya, mampu menahan hati dari berkeluh kesah. Walaupun terkadang menahannya ini dengan berat, dengan sesak di dada. Sabar memang pahit, akan tetapi buahnya sangat manis. Dan yang lebih utama dari sabar adalah ridha. Ridha yaitu sikap menerima dengan sepenuh hati, menerima dengan sepenuh ketulusan terhadap takdir Allah, sehingga tanpa merasakan sesak di dada. Ya, jadi ridha itu lebih utama dari sabar, yaitu menerima dengan sepenuh hati, dengan penuh ketulusan menerima takdir Allah, sehingga tanpa merasakan sesak di dada. Hal ini sebagaimana yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jelaskan, kata beliau rahimahullah. Ini kita renungi ucapan beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika menjelaskan perbedaan antara ridha dan sabar. Beliau mengatakan wal farqu bainar ridha was sabri. Dan perbedaan antara ridha dan sabar adalah, kata beliau, anna ar-radiya lam yata'allam qalbuhu bidzalika abada. Kata beliau bahwasannya orang yang ridha itu hatinya tidak merasakan sakit dengan adanya musibah. Orang yang ridha tidak merasakan sakit hatinya sama sekali dengan adanya musibah. Subhanallah. Tapi ini tingkatan yang paling utama, tingkatan yang berat. Ya. Orang yang ridha tidak merasakan sakit hatinya sama sekali dengan adanya musibah. Fahuwa yasirun ma'al qada. Orang yang ridha dia berjalan bersama takdir Allah dengan ringan. Sehingga ridha ini sesuatu yang sangat berat. Kalau sabar tadi wajib, maka ridha ini hukumnya sunnah. Hukumnya sangat dianjurkan. Sebagaimana ini yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan ar-ridha bil masaibi kal faqri wal maradi wad dhulli mustahabun fi ahadi qaulail ulama'i wa laysa biwajib. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kata beliau, ridha terhadap musibah seperti kefakiran, kemiskinan, ridha terhadap sakit atau bangkrut, itu kata beliau hukumnya adalah mustahab, dianjurkan. Menurut salah satu dari pendapat para ulama, tidak sampai wajib. Meskipun sebagian ulama mengatakan ridha itu wajib, ya. Waqad qila innahu wajib. Ada yang mengatakan ridha itu hukumnya wajib. Was-sahihu annal wajibah was-sabr. Pendapat yang benar bahwasannya yang wajib itu adalah sabar. Ini yang beliau jelaskan dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Fama yaqa'u minal masaibi yustahabur ridha bihi inda aksari ahli ilmi wala yajib." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika terjadi musibah, dianjurkan untuk ridha terhadap musibah tersebut. Menurut jumhur ulama, tidak sampai wajib. Lakin yajibus sabru alaihi. Namun yang wajib itu adalah sabar.
Ini dijelaskan dalam kitab beliau Majmu' Fatawa wa Rasail. Sehingga intinya sabar adalah menahan diri dari yang diharamkan dalam agama. Ya, ketika terjadi musibah, itu kadar yang wajib. Adapun jika bisa lebih dari itu, maka itulah yang dianjurkan. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasannya sabar di dalam menerima takdir Allah yang tidak disukai oleh jiwa ini, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kiat untuk bersabar. Ya. Sabar itu membutuhkan kiat-kiatnya. Karena sabar itu berat. Sabar itu pahit. Sehingga tidak mudah. Ya. Tidak mudah untuk sampai kepada kesabaran tersebut. Ya. Sebagaimana sabar mudah diucapkan. Namun sangat berat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ikhlas menerima takdir Allah, senantiasa ridha dengan ketentuan Allah, ini merupakan perkara yang amat berat. Ya. Ridha menerima musibah, itu amat berat. Karena saking beratnya ya, sabar ridha itu berat, maka ini membutuhkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang kuat, yaitu yakin bahwa semua yang Allah tentukan itu tidak lepas dari ilmu Allah. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Yakin bahwasannya yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan baginya itulah yang terbaik. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Musibah-musibah yang menimpa hidupnya, pasti di sana ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dari kita. Di sana banyak hikmah, banyak maslahat-maslahat dari sebuah musibah. Sebagaimana musibah itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Musibah itu bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Seorang mukmin harus meyakini hal ini. Ketika yakin, maka dia akan senantiasa berusaha untuk bersabar dan ridha terhadap ketentuan Allah. Yakin dan memperkuat keimanannya kepada takdir Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalama, thumma amara." Jadi awwalu ma khalaqallahu al-qalamu, thumma amarahu fakadaba ma yakunu ila yaumil qiyamah. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Kemudian Allah memerintahkan, Allah merintahkan untuk mencatat. Maka ia pun mencatat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka dari itu, inilah perkara yang harus diyakini ya, oleh semua kaum muslimin. Wajib meyakini bahwasannya segala sesuatu itu sudah Allah catat, sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan sampai hari kiamat. Inilah yang menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Karena ilmu Allah itu luas dan tidak terbatas. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah Ta'ala Maha mengetahui perkara-perkara mana yang lebih maslahat untuk hamba-hambanya.
dan Allah yang mengetahui hikmah-hikmah di balik semua ketentuan dan takdirnya. Maka kewajiban bagi seorang hamba adalah untuk senantiasa yakin, berusaha ridha, bersabar menghadapi semua ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Namun yang harus digarisbawahi di sini bukan berarti dia tidak berusaha. Beriman kepada takdir itu mengharuskan kita untuk usaha semaksimal mungkin, ikhtiar sekuat tenaga. Ya. Salah besar bila beriman kepada takdir, ya, kemudian menyebabkan dia tidak mau mengambil sebab, tidak mau berusaha. Ya, secara akal saja kalau manusia lapar, maka dia akan apa? Akan usaha cari makan. Nggak mungkin dia berdiam diri, berpangku tangan, nggak mau berusaha, nggak mau cari makan. Tentu ini adalah sebuah kebodohan. Maka kita ya ketika mau mencari makan di saat lapar, itu termasuk apa? Usaha. Ya, usaha mencari makan di sini. Sehingga ketika akhirnya kenyang, maka di saat itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang perlu kita tanamkan dalam diri ini, ya, kita meyakini bahwasannya segala sesuatu itu telah Allah takdirkan dan telah Allah tentukan. Ya. Sehingga kita pun dengan meyakini takdir ini akan merasa tenang menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin semua yang Allah tentukan pasti akan terjadi. Mau tidak mau pasti terjadi kalau Allah sudah mentakdirkan. Sehingga nggak bisa yang menghalanginya, tidak bisa menolak sesuatu yang telah Allah takdirkan. Sehebat apapun kita berlari dari penyakit, ya kalau ditakdirkan sakit ya pasti sakit. Ya. Sebaliknya kalau ada orang yang hidup di tengah orang-orang yang sakit, penuh dengan penyakit, tapi ketika Allah takdirkan dia tidak sakit, maka dia tidak akan sakit. Semuanya itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga coba kita ingat hadis yang menenteramkan jiwa ini. Hadis yang menenangkan hati, membuat hati tenang ini. Yaitu nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa ma kataballahu laka illa bisyai'in qad kataballahu laka." Ya. Sesungguhnya seandainya umat itu bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, semuanya bersatu, berkumpul untuk memberikan suatu manfaat, maka lam yanfa'uka ila bisyai'in, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Mereka tidak akan memberikan manfaat apapun selain yang telah Allah takdirkan untukmu. Ini yang harus kita yakini. Seluruh umat, seluruhnya itu nggak bisa memberi manfaat kepada kita jika Allah tidak berkehendak. Ya. Tidak mampu memberikan manfaat apapun selain yang Allah takdirkan untuk kita. Ini akan menyebabkan hati ini senantiasa bersandar, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari manfaat, mencari maslahat. Hanya bergantung kepada Allah.
Karena seandainya seluruh jin, seluruh manusia, seluruhnya bersatu untuk memberikan manfaat, tapi jika Allah tidak menghendaki, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat. Hati akan tenang. Hati akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka ila bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Dan sebaliknya, seandainya seluruh umat bersatu untuk membahayakanmu, untuk memberikan madarat kepadamu, jika seandainya seluruh manusia, jin, seluruh makhluk itu bersatu untuk memberikan madarat, memberikan bahaya kepada kita, lam yadhurruka ila bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, maka mereka tidak akan bisa membahayakanmu sama sekali kecuali yang telah Allah takdirkan kepadamu. Maka hati akan tenang, hati akan tentram. Semuanya nggak ada yang bisa menyelakakan kita, nggak ada yang bisa membahayakan kita jika Allah berkehendak untuk melindungi kita. Jika Allah lah yang menjaga kita, nggak ada satupun yang bisa mencelakakan kita. Sehingga hati akan bergantung kepada Allah. Hati akan senantiasa meminta penjagaan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh orang jahat, seluruh setan, seluruh preman bersatu untuk memberikan madarat, membahayakan kita, jika Allah tidak menakdirkan, maka tidak akan terjadi. Ya, tidak akan membahayakan kamu sama sekali kecuali yang telah Allah takdirkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan subhanallah, ternyata keyakinan inilah yang Rasulullah SAW tanamkan kepada Ibnu Abbas sejak kecil. Ibnu Abbas yang masih kecil, Masya Allah, Nabi memberikan akidah yang luar biasa. Sehingga faedahnya dalam mendidik anak pun, akidah itu sudah kita terapkan, sudah kita tanamkan pada diri anak sejak dini. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang tidak terjadi, ya, makhluk pun tidak akan mampu untuk menjadikannya kalau Allah tidak mengizinkan. Ya, kalau Allah tidak takdirkan terjadi, walaupun seluruh makhluk itu bersatu padu supaya terjadi, ya nggak akan terjadi. Karena siapapun tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, mengarungi kehidupan ini, pasti seseorang mengalami pasang surut. Kadang seseorang mendapatkan nikmat dan kadang mendapatkan musibah dan cobaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, semuanya itu silih berganti. Dan kewajiban kita adalah bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Sehingga kita pun harus mengetahui kiat-kiat untuk bersabar. Sehingga yang kita bahas tadi, kiat yang pertama untuk agar bisa bersabar adalah menguatkan keimanan kepada takdir. Ya. Meyakini bahwasannya Allah Ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu sejak 50.000 tahun, ya, sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Rasulullah SAW telah menjelaskan, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk
Ya, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu Allah sudah mencatat takdir seluruh makhluk. Ya. Sehingga beriman kepada takdir inilah landasan yang akan membuat seseorang bersabar dan ridha menerima takdir Allah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasannya landasan setiap kebaikan itu adalah jika engkau tahu bahwasannya setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Ya, sungguh kata mutiara yang luar biasa dari beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, landasan kebaikan adalah jika engkau mengetahui bahwasannya Allah Ta'ala ketika menghendaki sesuatu terjadi, pasti terjadi. Ya, setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Ini meyakinkan dan menguatkan keimanan kepada takdir. Kiat yang kedua untuk melatih kesabaran dan ridha menerima takdir Allah adalah yakinlah. Yakinlah bahwasannya ada hikmah di balik musibah, di balik cobaan. Ya. Hendaklah setiap muslim mengimani setiap yang Allah kehendaki pasti ada hikmah di balik itu semua. Baik hikmah yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Allah Ta'ala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tiada Tuhan selain Dia, Allah Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Jadi semuanya ada hikmahnya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Ini kiat yang kedua, yakin di balik musibah ada hikmahnya. Kemudian kiat yang ketiga adalah ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi itu belum seberapa. Ingatlah bahwa Nabi SAW sering mendapatkan cobaan. Beliau dicaci, dicemooh, disiksa orang-orang musyrik dengan berbagai cara. Kalau kita ingat musibah yang menimpa beliau, maka tentu akan terasa ringan menghadapi musibah yang menimpa diri kita. Dengan melihat ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang musibahnya lebih besar. Ketika ditimpa sakit, oh ternyata ada saudaranya yang sakitnya ternyata lebih parah. Sehingga alhamdulillah ternyata sakit saya lebih ringan jika dibandingkan dengan sakit saudara saya. Alhamdulillah ternyata musibah yang menimpa saya itu lebih ringan jika dibandingkan dengan musibah yang menimpa saudara kita. Maka dengan melihat bahwasanya ternyata adanya cobaan yang lebih besar menimpa saudara kita, musibah yang lebih besar menimpa saudara kita, inilah yang menghibur. Inilah yang akan menguatkan hati. Ternyata di sana ada yang musibahnya jauh lebih besar. Ya. Kemudian kiat yang berikutnya adalah ketahuilah bahwa semakin kuat iman,
memang akan semakin diuji. Ini yang perlu disadari. Semakin kuat iman akan semakin diuji. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya, ia berkata, Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya'u summal amsal fal amsal. Ya, manusia yang paling berat cobaannya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya lagi. Fatubtalar rajulu ala hasabi dinihi, maka seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana bainahu sulban ishtadda bala'uhu. Apabila agamanya itu begitu kokoh, apabila agamanya kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Ishtadda bala'uhu. Wa in kana fi dinihi riqqah, dan apabila agamanya lemah, ubtuliya ala hasabi dinihi, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukuhu yamsi al ardi ma'alai khati'ah. Ya. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendapatkan cobaan, terus-menerus mendapatkan musibah, hingga ia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Ini yang perlu kita yakini, bahwasanya inna idhamal bala, ya, bahwasanya inna idhamal ajri ma idhamil bala. Besarnya pahala itu tergantung dari besarnya cobaan, besarnya musibah. Ini yang keempat, meyakini bahwasannya seseorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin iman tinggi, maka akan semakin berat ujiannya. Kemudian yang kelima, yakinlah bahwasanya di balik kesulitan ada kemudahan. Yakinlah bahwasannya badai pasti berlalu. Dalam surat Alam-Nashrah, Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah mengulangi dalam ayat setelahnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Qadadah mengatakan, diceritakan pada kami bahwa Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan ayat tersebut. Lalu beliau mengatakan, lan yaghliba usrun yusraini. Kata beliau, satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Satu kesusahan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Sehingga yang membantu seseorang untuk bersabar adalah meyakini bahwasannya badai pasti berlalu. Setelah kesulitan akan datang kemudahan. Yang keenam, hadapilah cobaan dengan bersabar. Mengetahui kedudukan sabar. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi wala imana liman la sabra lahu. Kita ingat bagaimana kedudukan sabar bagi keimanan. Sabar dan iman itu bagaikan ya kepala pada jasad manusia. Sabar ya perumpamaannya adalah apa? Sabar dan iman itu ibarat kepala dan badan dan jasad manusia.
Sehingga apa? Wala imana liman la sabra lahu. Sehingga tidak beriman. Ya, tidak beriman jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Ya. Imannya tidak sempurna. Ini kiat yang ke-6. Kiat yang ke-7, meyakini bahwasannya bersabar itu di awal musibah. Hakikat sabar di awal musibah. Rasulullah SAW bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Kata beliau, yang namanya sabar seharusnya dimulai ketika di awal, ya, ketika awal ditimpa musibah. Ya, yang namanya sabar seharusnya dimulai ketika awal ditimpa musibah. Itulah sabar yang sebenarnya. Ya, sabar yang sebenarnya itu bukanlah ketika telah mengeluh terlebih dahulu, ya, telah mengeluh lebih dahulu di awal musibah. Namun sabar itu sejak di awal musibah. Dan kiat yang ke-8 untuk meraih kesabaran, kiat sabar adalah yakinlah betapa besarnya pahala bersabar. Ingatlah janji Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan, yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala yang tidak terbatas bagi orang-orang yang bersabar. Sehingga kesabaran itu tidak ada batasnya. Kita senantiasa terus diperintahkan untuk bersabar. Bersabar di atas ketaatan. Bersabar menjaga sholat 5 waktu. Bersabar membaca Al-Quran. Bersabar zikir pagi dan petang. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Demikian pula bersabar menahan diri dari maksiat. Bersabar menahan anggota badan ini dari bermaksiat. Dan bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 macam kesabaran yang apabila seseorang sukses di dalamnya, maka akan meraih kebahagiaan. Sabar dalam ketaatan, sabar menahan maksiat, dan sabar menerima takdir Allah. As-sabru ala aqdarillah. Imam Al-Auza'i mengatakan, ya, ayat ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan bahwasannya pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan tidak bisa ditimbang saking besarnya, karena tidak terbatas, sehingga tidak bisa ditakar dan tidak bisa ditimbang. Mereka orang-orang yang bersabar benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat yang amat tinggi. As-Sudi mengatakan balasan orang yang bersabar adalah surga. Ya. Balasnya adalah surga. Bima sabartum, dengan kesabaran kalian. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jadi ketika penduduk surga mau masuki surga, ketika itulah disambut oleh para malaikat. Malaikat kemudian mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, selamatan atas kalian, kesejahteraan atas kalian. Ya. Bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian di dunia. Sabar mentaati Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menerima takdir Allah. Sehingga balasan orang yang bersabar adalah surga. Kemudian di antara kiat bersabar adalah mengucapkan istirja. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
yang akan menguatkan kesabaran. Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bahwasanya beliau Ummu Salamah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, ma min abdin tusibuhu musibatun fatakulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Kata Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan Ummu Salamah ini, siapa saja dari hamba yang tertimpa musibah, lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah ganjaran, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa kami, yang menimpa saya. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li min khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah akan memberi ganjaran dalam musibahnya dan mengganti dengan yang lebih baik, kata Nabi. Allah memberikan pahala dan mengganti dengan yang lebih baik. Sehingga ketika Abu Salamah, itu suami Ummu Salamah, meninggal wafat, Ummu Salamah pun mengucapkan doa tersebut sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka Allah pun, kata Ummu Salamah, Allah pun memberiku suami yang lebih baik dari suamiku yang dulu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga doa yang disebutkan dalam hadis ini, ya, semestinya diucapkan oleh seorang Muslim ketika ia ditimpa musibah, ya, dan sudah seharusnya ia pahami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, insyaallah akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Pemirsa yang terhormati Allah Ta'ala, kemudian kiat yang ke-10 yang berikutnya adalah introspeksi diri, bermuhasabah. Marilah kita introspeksi bersama. Musibah dan cobaan boleh jadi disebabkan dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat, baik dosa besar atau maksiat yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja yang musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Maksudnya adalah karena sebab dosa-dosa dulu yang pernah diperbuat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, agar disegerakan siksaan bagi orang-orang yang beriman di dunia, ya, disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Ya, dengan itu mereka tidak disiksa atau akan diperingan siksanya di akhirat. Sehingga pemirsa yang terhormati Allah, maka dengan memahami hal ini, ya, memahami bahwasannya sabar itu hukumnya wajib, dan ridho itu sangat dianjurkan. Ridho itu kedudukannya lebih tinggi daripada kesabaran. Ya, namun kita yakini bahwasannya sabar itu memang mudah diucapkan, akan tetapi sangat berat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita.
sangat berat untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Sehingga marilah kita berlatih untuk bersabar, menerima takdir Allah, dan tentunya yang lebih baik dari itu adalah ridha, ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengamalkan kiat-kiat yang bisa kita latih untuk melatih kesabaran kita dan keridhaan kita, keikhlasan kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik dan memberikan kemudahan kepada kita semua, sehingga harapannya ketika kita ditimpa sebuah musibah, ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan sehingga kita bisa bersabar dan ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Fanas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.